Halo, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Saya Putranto Aditomo. Terima kasih sudah berkenan menyambangi YouTube channel saya ini. Kali ini saya mau bahas tentang Studio One. Studio One kali ini saya mau bahas dari sisi pemula. Jadi buat teman-teman yang baru awal membuat musik atau ataupun mau rekaman dan kebetulan menggunakan Studio One. Nah, semoga video ini bisa membantu teman-teman sekalian dalam membuat musik dan merekamnya. Oke, selanjutnya ketika kita setelah kita melakukan instalasi Studio One, kemudian kita membuka Studio One, yang pertama muncul adalah seperti ini. Ini adalah jendela atau window dari Studio One. Ini jendela awal maksudnya. Nah, sebelum kita bisa memulai melakukan perekaman atau pembuatan musik, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu kita melakukan setup minimal 2 setup, yaitu audio setup dan MIDI setup, ataupun hanya audio setup sebenarnya bisa. Nah, untuk audio setup atau audio setting, sebenarnya kenapa kita harus melakukan itu? Tujuannya adalah kita mengkoneksikan antara program Studio One kita dengan device yang kita punya. Dalam artian misalnya kita menggunakan soundcard, kita konekkan dengan soundcard kita. Nah, pada dasarnya sangat direkomendasikan untuk menggunakan soundcard yang didesain untuk rekaman. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan soundcard onboard misalnya, performanya tidak akan maksimal. Biasanya seperti itu. Nah, tapi itu bisa saja menggunakan soundcard standar onboard dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melakukan setting di audio? Kalau untuk di audionya kita menggunakan configure device. Kita ke sini. Kita klik ini. Kemudian kita pilih audio setup, audio device. Nah, di sini ada list audio device. Nah, dalam hal ini saya akan menggunakan sebenarnya ada dua driver yang bisa kita pakai ketika kita menggunakan Studio One, yaitu Windows Audio dan ASIO. Nah, ASIO adalah driver yang biasanya ada atau sudah dibuat bersamaan dengan soundcard yang kita beli, soundcard yang untuk rekaman. Jadi misalnya kita beli soundcard misalnya Steinberg atau Behringer dan sebagainya, biasanya sudah ada driver khusus untuk audionya, yaitu ASIO driver. Nah, sangat direkomendasikan menggunakan itu karena kalau menggunakan Windows Audio biasanya akan terjadi latency. Latency itu adalah telat antara suara masuk dan suara yang kita dengar di headphone ataupun di speaker, dan itu biasanya lumayan mengganggu. Meskipun sah-sah saja ketika kita mau menggunakan Windows Audio jikalau kebetulan PC kita kuat. Nah, di sini saya kasih contoh, saya menggunakan Steinberg. Jadi ini saya menggunakan saya pilih Yamaha Steinberg USB. Jack 1. Ya, ini saya sudah menggunakan Yamaha Steinberg. Nah, untuk teman-teman yang menggunakan soundcard yang bukan untuk desain rekaman atau tidak mempunyai driver ASIO, bisa menggunakan Windows Audio atau bisa menggunakan ini ASIO for All yang bisa di-download di www.asioforall.org. Tapi untuk performanya biasanya cenderung pengalaman saya sih lebih stabil ketika kita menggunakan driver yang khusus untuk soundcard kita. Nah, di sini ada beberapa penjelasan dari ini adalah device block size, sample rate, input latency dan output latency. Ini ada keterangan aja. Nah, untuk masing-masing driver ASIO itu mempunyai setting yang bisa kita atur lebih lanjut. Nah, kita bisa klik di sini di control panel.
Nah, di sini di Steinberg C2 Plus ada device, ada buffer size. Di sini saya mau menggunakan, saya atur 128 aja. Nah, ini adalah input latency. Nah, ini adalah yang namanya latency tadi, keterlambatan suara, delay, jarak antara suara masuk, proses, dan keluar ke speaker. Dan 6 milisecond ini termasuk lambat nih. Sangat cepat. Jadi kuping kita seolah tidak merasa ada latency. Oke. Selanjutnya ada satu setting lagi yang bisa kita bisa kita set ketika kita mempunyai atau menggunakan MIDI device. MIDI device adalah semacam kayak keyboard controller, mixer controller, dan semacamnya. Dan umumnya sih keyboard controller. Jadi keyboard yang biasanya digunakan menggunakan VST instrumen. Jadi bank suaranya ada di dalam komputer tersebut atau dalam DAW, dan kita memainkannya menggunakan keyboard tersebut. Jadi kalau keyboard tersebut kita plug langsung atau kita colokkan langsung ke speaker, biasanya tidak ada colokannya atau tidak berbunyi. Nah, itu kalau kita menggunakan MIDI controller. Kalau kita tidak menggunakan, kita bisa langsung melakukan proses perekaman atau pembuatan musik. Tapi kalau kita mau merekam menggunakan MIDI controller, kita bisa mengaturnya di sini. Nah, kemudian bisa kita tambahkan MIDI controller tersebut melalui klik add ini. Nah, di sini ada pilihannya. Misalnya kita menggunakan ini CME New Series. Nah, kita tinggal klik di sini. Di mana device-nya dia. Biasanya kalau MIDI control itu kita tancapkan, ada keterangannya, ada yang plug and play, ada yang harus diinstal dulu, dan biasanya sudah ada MIDI-nya, nama MIDI-nya mana input MIDI-nya. Receive adalah inputnya, send to adalah mengirim. Nah, jikalau MIDI controller kita itu tidak terlist di sini, kita bisa menggunakan new keyboard. Bisa kita namai sendiri di sini. Nah, misalnya keyboard atau PSR misalnya PSR yang di sini mungkin sebentar saya cari. Nah, ini enggak ada di sini. Bisa kita menggunakan PSR, terus drivernya bisa, saya lupa bisa langsung apa enggak ya. Pokoknya misalnya kita menggunakan PSR dan di sini enggak ke list, kita bisa langsung bikin di sini. Terus input outputnya kita bisa set sesuai dengan yang kita install tadi. Misalnya dengan Yamaha PSR tersebut, kalau nggak salah Yamaha itu Yamaha MIDI driver ya. Ya, kita sesuaikan aja. Kita install apa, kita sesuaikan dengan yang di sini. Dengan list di sini, biasanya ada nantinya. Oke, itu demikian untuk setting MIDI-nya. Setelah kita merasa sudah oke, bisa kita klik oke. Kemudian ini sudah kita set dua-duanya, kita bisa lanjut, kita klik oke aja. Nah, kita bisa lanjut untuk membuat sesi baru, yaitu dengan cara kita klik file, new song. Kita klik new song. Nah, di sini di sebelah kiri ini ada template namanya. Nah, ini namanya template. Template itu adalah setting yang sudah disediakan oleh Studio One. Dari ini empty song, jadi nggak ada tracknya sama sekali. Ini band recording, ada 16 track yang sudah disiapkan, house, techno, instrumen set dan sebagainya. Nanti bisa dieksperimen. Nah, ini saya mau menggunakan empty song aja, jadi kosongan. Namanya bisa kita set, misalnya ini sample rate, biasanya sih bisa kita pilih. Saya mau menggunakan 441 aja untuk keterangan. Apakah sample rate itu nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Kemudian resolusi sebaiknya menggunakan 24 bit atau 32 bit juga bisa, tapi saya mau menggunakan 24 bit aja. Time base ini adalah di ruler atas nanti. Di atas nanti ada, bisa kita pilih second, sample, bar, atau frame. Biasanya kalau untuk musik kita menggunakan bar, film bisa menggunakan frame atau second atau sample.
Songleng. Songleng ini adalah panjangnya lagu. Jadi tapi ini apa namanya, bisa kita nanti ketika misalnya kita set 5 menit, lagu ternyata lebih, itu tetap bisa jalan. Ini cuman ukuran awal. Kemudian tempo bisa kita set belakangan. Time signature 3/4, 6/8 dan sebagainya. Key signature adalah nada dasar. Jadi ini berguna ketika kita menggunakan MIDI dan VST instrumen. Nanti lebih lanjut bisa saya terangkan untuk di video lain. Nah, setelah kita mengeset ini untuk awal, cenderung saya lebih suka ngeset simpel seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah muncul. Ini adalah lembar kerja atau workspace dari Studio One. Di sini ada sebelah kanan. Ini ada browse, bisa kita hilangin. Browse, ada instrumen, efek, loops, file, cloud, pool. Terus bisa kita switch di sini bahwa ada mix, ini adalah mix konsolnya, dan edit, ini adalah untuk editing di region, namanya region nanti per track-tracknya. Nah, selanjutnya untuk awal ketika kita melakukan pembuatan lagu, biasanya adalah melakukan adjusting tempo atau memberikan temponya itu berapa. Nah, cara memasukkan tempo adalah bisa kita klik di sini di bawah ini. Ini adalah 130, misalnya lagu kita temponya adalah 110, ya kita masukkan 110. Nah, kita cek tempo tersebut. Kita play untuk cek temponya seperti ini. Ya, ini adalah suara metronomnya atau temponya seperti ini. Nah, untuk menaktifkan dan nonaktifkan tempo, kita bisa klik di bawah ini yang di metronom ini, atau kita bisa pencet C di keyboard. Contohnya seperti ini. Ini berbunyi temponya. Kita klik, hilang. Nah, ini. Ya, seperti itu. Nah, jikalau tempo kita merasa sudah pas, sudah cocok, selanjutnya adalah, dalam ini saya akan memberikan contoh ketika kita merekam sederhana, merekam kite misalnya. Nah, ini adalah pertama membuat track audio, membuat track suara. Nah, cara membuat track suara adalah kita bisa klik kanan di sini, di yang posisi ini kita klik kanan, kita pilih add tracks. Nah, kita bisa beri nama misalnya mikrofon, kemudian tipenya audio, jumlahnya 1, count ini, warna bisa kita pilih. Nah, format ini bisa mono, bisa stereo. Stereo adalah ketika sinyal adalah 2, left right maksudnya, keyboard dan semacamnya. Nah, biasanya kalau untuk mic adalah mono, satu channel, yaitu mono. Kita klik ini, kita inputnya adalah input L, dan di sini karena soundcard saya adalah 2 channel input, yaitu input L atau input R, atau input 1, input 2. Nah, ada beberapa soundcard yang channelnya banyak, bisa sampai 8, 16, 32. Nah, kita tinggal pilih di mana kita mencolokkan mic kita atau input kita. Misalnya di channel 1, ya kita pilih 1 dan sebagainya dan seterusnya. Dalam hal ini saya menggunakan input 1 atau input L. Ini saya kasih contoh seperti ini. Nah, setelah kita masukkan, kita ingin tes apakah ini sudah berbunyi atau sudah masuk ke track kita. Nah, kita bisa cek dengan di sini ada menu-menu ini, ada button, tombol. Yang M adalah mute atau mati suaranya, S adalah solo atau dia berbunyi sendiri dibanding track yang lain, dan ini adalah record. Nah, kalau kita ingin mendengar monitoring suara kita di track tersebut, apakah sudah masuk atau belum, kita bisa pencet ini. Dan yang ini adalah monitor saja. Jadi ketika kita rekam,
kita melakukan perekaman tidak ada yang direkam di track ini, tetapi kita bisa mendengar suara input dari channel ini. Nah, kita contoh seperti ini. Cek 1. Nah, ini ada suara double ini. Ini saya adjust dulu. Cek 1 2. Ya, kita cek. Ini suaranya seperti ini. Lalu cek 1 2, ini sudah masuk ke track ini. Nah, kalau kita mau merekam, kita harus memencet ini dulu. Kita pencet sehingga track ini siap untuk merekam suara. Nah, cara merekamnya sendiri adalah kita tinggal pencet ini di sebelah bawah ini, record. Nah, ini juga bisa kita menggunakan di keyboard kita pencet bintang di numpad. Numpad itu sebelah kanan atas itu ada bintang. Nah, kita bisa memencet itu untuk pengganti tombol ini. Nah, cara merekam seperti apa ini saya kasih contoh. Contohnya seperti ini. Cek 1 2 3, testing dicoba. Nah, ini adalah suara saya. Kita coba cek hasilnya. Cek 1 2 3, testing dicoba. Ya, ini tadi yang track sudah terekam. Nah, tadi kalau untuk penjelasan saya tentang monitoring ini, misalnya ini saya hapus dulu. Ini tidak saya pencet, terus saya pencet rekam. Nah, saya ngomong ini tidak akan masuk, tapi suara saya keluar. Ketika ini kita pencet, suara saya tidak akan keluar di sini. Nah, itu adalah fungsinya. Nah, setelah ini kita bisa melakukan perekaman, tinggal kita menambah track lainnya. Misalnya klik kanan di sini, track berikutnya berapa channel, namanya apa, dan seterusnya. Kita ikuti perekaman sesuai dengan channelnya dan seberapa banyak track yang kita butuhkan dalam lagu kita. Nah, itu dulu teman-teman sekalian, sedikit video tutorial untuk pemula dari saya tentang menggunakan Studio One untuk pemula. Ini adalah part pertama. Nanti akan saya lanjut untuk yang lebih mendalam lagi. Jadi ini adalah tentang awal-awal, apa yang kita butuhkan awal untuk membuat musik dan atau melakukan perekaman di Studio One. Dan semoga berguna buat teman-teman sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.